Di sini pada tanggal 2 Januari 2023 itu saya mulai mengajukan pencabutan SIPA ya. Jadi saya mulai dapat kontak orang PTSP. Itu beliau saya tanyakan gimana cara pencabutan SIPA lewat web bos Pak. Ternyata di sistem di sini ada website khusus untuk pelayanan praktek. Nah, setelah dikasih tahu lewat bos, oke, saya langsung membuka website bos. Oke, di sini contohnya website bos ini khusus DPM PTSP di Kabupaten Bekasi. Nah, mungkin di masing-masing wilayah ini punya website sendiri, namun caranya kurang lebih sama ya. Ini pertama kali itu kita harus daftar dulu untuk pencabutan SIPA-nya. Kemudian kita isi ini data-data yang di sini ya disesuaikan saja. Kemudian kita klik daftar. Nah, nanti konfirmasi via email. Kemudian kalau sudah kita bisa login. Nah, di sini saya sudah punya akun ya, jadi saya sudah daftar, ada password, kemudian saya harus login. Nah, setelah itu oke, login. Nah, kemudian dari website ini kita ajukan untuk pencabutan SIPA. Dan sini saya sudah berhasil ya melakukan pencabutan SIPA walaupun tertatih-tatih, ada berbagai macam proses. Nah, untuk pencabutan SIPA, sini kita klik tambah data, kemudian kesehatan. Jadi di sini cuma ada satu bidang kesehatan ya di PTSP di sini di website bos. Mungkin di masing-masing website tergantung kabupaten kotanya itu berbeda-beda, tapi kurang lebih ya sama mungkin begini sistemnya. Nah, di sini ada banyak pilihan, bisa kita mengajukan SIPA, bisa kita mencabut. Nah, di sini ada pencabutannya. Nah, pencabutan surat izin praktek apoteker. Nah, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana proses yang sedang bekerja. Di sini kan kita belum melakukan upload data berbagai macam, jadi masih 0%. Di sini kita klik. Nah, mulai di sini isi datanya, biodata segala macam tuh. Kemudian ada syarat-syaratnya nih, dokumen yang disyaratkan. Ini surat permohonan ke kepala PTSP, kemudian surat keterangan tidak praktek atau bekerja, kemudian SIP yang akan dicabut, kemudian STR. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Nah, nanti kalau sudah kita isi, kalau sudah kita lakukan proses pengajuan, di sini ada koreksinya, verifikasinya. Nah, kalau misalnya sesuai, ini akan berubah menjadi hijau. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti akan tetap merah. Nanti di sini ada catatan dari PTSP atau dari adminnya, nanti menunjukkan di mana kesalahannya. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini saya sudah mengajukan. Jadi karena pengajuan saya dilakukan sekaligus dua proses pengajuan, jadi tidak bisa di ACC. Nah, ya, jadi yang di ACC itu yang di paling terdahulu saya ajukan. Gitu. Nah, kalau sudah melengkapi dokumennya, nanti begini tampilannya. Nih, syarat sesuai, semua sudah sesuai. STR-nya, SIP-nya, tidak surat keterangan tidak praktek, nanti akan hijau semua begini. Kita bisa cek di sini. Kalau sudah begini, nanti progresnya dari tampilan website ini nanti 66%. Nah, ternyata saya bingung kenapa 66%, nggak sampai 100%. Ternyata jadi saya hubungin lagi dari pihak PTSP-nya. Jadi ini saya tanyakan kenapa ya progresnya itu 66% tidak berubah selama 1 bulan progres. Jadi sejak saya mengajukan ini tanggal 31 ya, saya mengajukan itu sekitar tanggal 2. Kenapa tidak berubah? Nah, jadi ini progresnya tetap begini gitu, 66%. Jadi kata orang PTSP dari petugasnya itu, coba saya cek ke kantor dulu Pak, takutnya ada error sistem. Nah, jadi memang saya hubungin lagi tuh, kenapa ya masih tetap ya. Nah, jadi memang diarahin coba ke kantor, coba ke PTSP langsung. Jadi saya langsung melakukan
verifikasi ke kantor. Nah kebetulan di kantor memang ternyata dokumennya sudah terbit, tapi tidak ada verifikasi di website ini. Jadi sini tidak ada dokumen silakan diambil ke PTSP begitu, nggak ada. Jadi memang outputnya langsung kita ambil ke PTSP. Nah begitu saya ke sana tanggal 1 Februari ya, sebulan kemudian saya ke sana. Nah memang udah ada berkasnya, berkas pencabutan SIPA. Nah, jadi begitu saya ambil berkasnya, sorenya kemudian di sini langsung berubah jadi 100%. Nah di sini progresnya langsung berubah jadi 100%. Nah, jadi sudah selesai pencabutan SIPA-nya. Selanjutnya kita bahas cara pencabutan surat izin apotek atau SIA. Nah jadi di Kabupaten Bekasi ini cara pencabutan surat izin apoteknya itu kita mengirimkan syarat-syaratnya melalui email. Jadi di sini saya sudah menghubungi WhatsApp dari Dinkes. Kebetulan saya dapat dari Ikatan Apoteker Indonesia, dari PCIAI Kabupaten Bekasi. Nah jadi dari beliau syarat-syaratnya ini ada 5 sebenarnya. Jadi ada permohonan penutupan apotek, kemudian pernyataan penutupan apotek ini oleh pemilik sarana apotek ya, jika apoteker bukan pemilik sarana, kemudian SIPA apotekernya, kemudian juga surat izin apoteknya. Nah ini dikirimkan melalui email. Setelah saya email, saya dapat balasan saya dapat WA dari Dinkes Kabupaten Bekasi. Itu ada syarat yang kurang, yaitu melengkapi bukti bahwa apotek sudah ditutup. Jadi kemarin saya kirimkan bukti bahwa apotek memang sudah benar-benar ditutup ya. Nah setelah saya lengkapi syaratnya demikian, yang 5 itu, kemudian langsung dikirimkan rekomendasi penutupan apoteknya. Nah jadi rekomendasi itulah yang jadi output dari Dinkes. Nah selanjutnya setelah didapat surat rekomendasi tadi, surat rekomendasi penutupan apotek dari Dinkes kabupaten kota setempat, nah saya akan mengirimkan berkas tersebut ya ke DPM PTSP. Nah jadi ada urusan lagi nih ke PTSP nih ya. Jadi saya konfirmasi dulu betul enggak memang harus dikirim ke PTSP. Nah, apakah saya perlu membawa surat rekomendasi Dinkes tersebut ke PTSP, Pak? Waalaikumsalam. Betul, memang surat rekom dikirimkan ke sini. Jadi surat rekom, permohonan, dan izin apotek yang akan dicabut. Nah, jadi ini saya sudah kirimkan ya berkas-berkasnya. Nah nanti output dari sini, output dari DPM PTSP ini adalah memang surat pencabutan SIA. Jadi nanti itulah output terakhir yang ternyata sudah dicabut, sudah resmi dicabut. Jadi itu saja dari saya. Mungkin ada yang ragu atau membutuhkan diskusi, atau mungkin tanya jawab bagaimana menghubungi sistem atau mengetahui sistem setempat, mungkin bisa di kolom komentar kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain